sekali nggak mau ngasih duit ke gue dan nyokap gue. Siska! Jangan! Sekarang lo lihat apa yang bakalan gue lakuin. Siska! Jangan! Siska! Mampus lo! Jangan! Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Sini cepetan. Heh, kamu tadi tuh barusan ngapain sih, hah? Mama kan bilang sendiri, kalau anak brengsek itu masih macem-macem, papanya kita bikin mayat beneran. Aduh, anak mama tersayang. Otak kamu tuh lama-lama emang udah bener-bener melorot ke dengkul ya, hah? Mama tuh cuma ngegertak, enggak beneran. Mama munafik deh. Tadi kayaknya Mama masih seneng-seneng aja. Awalnya iya, mama seneng banget. Mama pikir kamu tuh cuma nakut-nakutin dia. Gak taunya malah ngedorong beneran. Mah, tapi aku bingung deh, kenapa kursi rodanya tuh nggak mau jatuh? Ya, paling banter kerjaan dukun anak setan itu. Nah, makanya sekarang sayang, kita mesti awasin dia siang dan malam. Dan kita mesti neror anak setan itu abis-abisan. Hah? Bapak makan ini, Pak, biar cepet sembuh. Kamar ini lumayan besar juga ya. Heh, mulai sekarang mayat hidup ini tidur satu kamar sama kamu, ya? Ngapain masih bengong? Udah tahu kan, kalau di rumah ini pembantunya tuh cuman lo. Ngapain sih buang waktu ngurusin mayat hidup ini? Bentar lagi juga dia bakalan mampus. Keluar! Siapin makanan sekarang. Kalau makanan
belum siap sebelum waktunya, kamu yang saya rebus. Keluar! Hai, Indra ganteng. Saya tahu banget ya, otak kamu sekarang pasti udah beku jadi batu. Hah? Tapi hati kamu pasti masih waras kan? Hah? Kamu pasti sedih ya? Hah? Sedih ya ngelihat anak kamu satu-satunya saya perlakukan lebih rendah daripada anjing kampung di rumah ini. Hah? Sedih ya? Kamu mau makan, Indra? Ini Indra ganteng. Siska, Siska. Itu pasti kerjaan si Bang Putih kan? Bener, Ma. Pasti tadi dia balik lagi terus ngumpet di belakang pintu. Putih! Buka pintunya cepetan! Putih! Aduh. Au. Mana itu anak tuh? Udah kabur kali, Ma. Masa sih? Mama ngapain nyari di situ? Di situ kan nggak ada apa-apa. Ya siapa tahu aja. Keluarlah kamu! Atau saya cekek ya! Buka! Buka! Putih! Putih! Kok gak ada siapa-siapa? Jangan! Aduhnya! Mau ngapain kamu, Hah? Mau naruh pakaian ini, Ma. Alah! Bilang aja kamu tuh mau nyelidikin apa isi dalam lemari saya, iya kan? Hah? Enggak, Ma. Ya udah, taruh aja di situ. Heh, anak setan tunggu. Kamu pasang kuping baik-baik ya. Mayat hidup yang ada di kamar kamu itu hanya boleh keluar dari kamar kamu kalau saya sedang pergi. Soalnya saya sudah mulai jijik ngelihat si Indra. Cih. Ferdi, boleh oleh apa dari Singapura? Aduh, gue nggak sempet kemana-mana. Soalnya dalam 1 minggu itu, tante gue mesti ditemenin. Biasa, ada relasinya.
Lo pasti belum denger deh, bokapnya Bawang Putih kecelakaan. Dia jatuh dari tangga dan sekarang dia invalid. Gue juga baru denger. Nanti gue mau kesana, lo mau ikut nggak, Fer? Habis kalau kita kena musibah, dia baik banget. Jadi sekarang gue cuma pengen ada di deketnya dia. Kita telepon Siska sekarang. Gak ada kerjaan lain apa selain makan? Dari tadi pagi baru sekarang gue... Sekarang lo ke butik ambilin baju gue. Tinggal ambil aja, gue udah bayar. Pakai baju yang bagus, terus mandi cepetan. Jangan malu-maluin gue. Tapi Nih, lo pakai ini. emangnya kenapa? Jangan bacot. Apa perlu gue ancam lagi? Mana yang akan menjadi warnamu? Thanks ya kalian udah datang. Sampai hari ini gue belum sempat ke sekolah. Bawang Putihnya kemana? Dia lagi pergi. Terus kondisi bokapnya gimana? Kalian lihat sendiri aja. Yuk masuk. Ini kamar gue. Tugas gue jagain bokapnya Alia. Dia lagi tidur sekarang. Tidur. Tidurnya emang melek, soalnya dia nggak bisa merem. Kasian. Ya udah, kita keluar aja yuk, biar dia bisa istirahat. Gue gak tega ngeliat bokapnya Alia. Bawang Putih kemana sih? Udah tahu bokapnya sakit. Dia malah. Gue gak tega ngomongnya. Walaupun bokapnya sakit, dia tetap aja ke mall, shopping, ke butik beli baju. Jen, Nggak masuk akal banget ya. Udah tahu bokapnya lagi sakit. Dia malah Evan kayak gitu. Kalau gue cuman cerita tapi lo nggak ngeliat, pasti lo nggak bakalan percaya. Bawang Putih tuh nggak punya perasaan, Fer. Dia tahu kalau gue sama nyokap gue tuh orangnya nggak tegaan. Makanya dia manfaatin gue. Sekarang gue bukan cuma ngurus bokapnya, tapi sekarang gue jadi pembantu di rumah ini, Fer. please Jen, lo harus percaya sama gue. Gue juga sebenarnya nggak tega ninggalin bokap.
Tapi bawang merah maksa gue untuk ngambil baju pesenannya. Dan sekarang gue baru sadar kalau itu semua jebakannya bawang merah. Gue... Jen, lo diajakin pulang tuh sama Ferdi. Gue pulang dulu ya. Ngomong apaan lo barusan sama Jenny? Jelek-jelekin gua kan? Enggak. Bohong! Ma! Ada apa sayang, ha? Bilang apa yang barusan lo ngomong sama Jenny? Bilang! Enggak, gue nggak bilang apa-apa. Heh, ngaku. Bilang lo. Mau saya siksa lagi kamu? Hah? Saya jatuhin kamu. Hah? Ayo bilang. Bilang. Enggak. Ih, anak setan kamu emang dasar. Bilang. Hah? Bilang lo. Setan kamu ya. Lepaskan bawang putih. Mulai detik ini, jangan ganggu dia lagi. Heh, siapa kamu, ha? Siapa kamu? Siapa yang ngizinin kamu datang ke sini, ha? Siapa? Saya tidak perlu izin dari bajingan seperti kalian. Saya adik Indra. Pemilik rumah ini. Siapa yang tidak tunduk sama perintah saya akan buang jadi gembel di jalanan. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menyakiti kamu lagi, sayang. Kenapa lihat-lihat? Mau ngelawan? Enggak. Tikus got, bikin kopi. Cepetan, bikin kopi tuh. Heh? Kenapa kamu suruh dia? Celurut pemalas seperti dia, mana bisa bikin kopi? Kamu tikus got, bikin kopi. Dan kamu, ambil koper saya di teras dan taruh di kamar tidur tamu. Cepat! Jalan kayak pengantin, cepat! Sayang, Mama tuh nggak habis pikir ya. Gimana ceritanya coba? Tahu-tahu tante anak setan itu ada di sini. Hah? Mama jangan macem-macem sama dia. Walaupun badannya cuma segitu, tapi tenaganya kuat banget, Mah. Kamu pikir Mama ini goblok apa? Hah? Mama juga tahu perempuan kayak kuntilanak kayak gitu tenaganya itu buas kayak serigala. Ngadepin perempuan kayak kuntilanak kayak dia itu, kita tuh mesti ekstra hati-hati. Tikus got! Kalian itu jangan ngegosip aja. Kalian sudah kerjakan tugas yang saya suruh. Mama ke situ, aku ke sana. Bagaimana saya harus Kamu tidak perlu berterima kasih pada saya. Berterima kasihlah pada Tuhan. Saya terpaksa merubah diri. Hanya dalam keadaan seperti ini, saya tidak bisa mempergunakan tongkat saya. Tongkat ini harus segera disimpan di lemari. Karena tongkat ini tidak boleh menempel dalam tubuh saya terlalu lama. Keampuhannya bisa luntur. Penyamaran ini adalah salah satu cara untuk menyetop mereka menyiksa kamu dan papa kamu. Sekaligus juga menakut-nakuti mereka. Dan juga membuat mereka membayar semua kejahatannya. Tapi seperti biasa, saya tidak bisa selamanya bersama kamu.
mama aja nih. Kamu udah taruh kopernya ke kamar tamu belum? Udah. Sayang, kamu ambilin. Obat tidur. Kamu kok tahu kalau mama mau ngasih ke perempuan brengsek itu obat tidur? Hah? Feeling aja. Sayang, kalau ngelihat kelakuannya, mama tuh nggak yakin banget ya kalau perempuan brengsek itu adiknya si Indra. Soalnya, seingat mama si Indra tuh nggak pernah cerita-cerita ya kalau dia tuh punya adik perempuan. Gimana kalau mereka tahu sebenarnya tante saya udah meninggal 3 tahun yang lalu? Kita lihat bagaimana nanti saja. Yang jelas, selama saya di sini, mereka akan saya buat merasa tersiksa dan angkat kaki dari rumah ini. Supaya kamu dan papa kamu bisa hidup tenang. Hah? Apa kamu nggak pernah belajar sopan santun? Ketuk dulu pintu baru masuk. Maaf, Mbak. Sekarang kamu keluar, tutup pintu, ketuk. Kalau saya izinkan masuk, baru masuk. Masuk. Buang senyum itu dari muka kamu. Ada apa sih kamu senyum-senyum begitu? Kamu tahu nggak, kamu itu udah tua bangka. Masa sih masih nggak nyadar juga kalau suami kamu itu lumpuh? Atau harus saya tampar dulu baru kamu sadar? Enggak, Mbak, enggak. Sekarang, buka kuping kamu lebar-lebar dan dengar saya baik-baik. Sampai kakak saya sehat seperti semula, saya tidak mau melihat ada senyum di muka kamu yang bobrok itu. Apalagi ketawa. Terlepas dari kebobrokan kamu, kelihatannya kamu pintar memilih kopi. Ternyata memang kau pintar bikin kopi. Terima kasih. Kenapa kakak saya ada di sini bukan di kamarnya? Jangan lihat-lihat. Jawab pertanyaan saya. Biar saya bawa ke kamar aja. Kamu itu belum menjawab pertanyaan saya. Soalnya ayah pengen dekat dengan papanya, Mbak. Makanya saya ajak Indra, maksud saya Mas Indra ke sini, Mbak. Kalau bawang putih mau dekat papanya, itu wajar. Iya, wajar. Tapi kamar ini kan terlalu sempit untuk berdua. Betul? Betul, Mbak, betul. Jadi mulai sekarang, bawang putih pindah ke kamar papanya. Kenapa kamu? Keberatan? Oh, enggak keberatan. Silakan, Mbak, silakan. Peraturan ini juga berlaku walaupun saya tidak ada di sini. Jelas? Iya, jelas, Mbak, jelas. Sekarang bawa kakak saya ke kamarnya. Tunggu. Buka kuping kamu lebar-lebar. Dan ingat baik-baik. Saya mau terus terang sama kamu. Saya nggak suka kamu. Dan kamu jangan coba-coba membuat saya lebih nggak suka kamu lagi. Jelas? Iya, jelas.
di sini aja ya, sayang. Istirahat. Tunggu apa lagi? Ayo jalan! Sebentar lagi obat tidur itu mulai bereaksi. Begitu perempuan itu ketiduran, gue pengen banget ngeludahin mukanya. Capek kan? Ini baru permulaan. Kamu harus siap mental terus begitu sampai kakak saya sembuh. Kamu janjikan mau merawat kakak saya selamanya? Saya janji. Kurang keras. Saya nggak dengar. Saya janji. Bagus. Sekarang kamu gosokkan balsam ini ke kaki kakak saya. Jangan berhenti sebelum balsam itu habis supaya kakinya hangat. Pelan-pelan! Kalau kamu berani macam-macam, saya oleskan balsam itu ke bola mata kamu. Mana yang akan menjadi warnamu? Apa nggak kebanyakan tuh? Nanti tuh badak mampus lagi. Biarin. Memang mama tuh maunya begitu. Apa itu nggak bikin jadi perkara ya, Mah? Perkara apa sih? Hah? Paling banter, dokter bakal mendiagnosa perempuan badak itu overdosis. Saya tahu Rika dan anaknya pasti tidak akan berhenti mencoba menganiaya kamu dan papa kamu. Tapi kamu jangan putus asa. Kejahatan sering menang lebih dahulu. Tapi akhirnya pasti kalah oleh kebenaran. Kamu harus tabah dan terus berdoa. Siapa? Ini kopinya, Mbak. Bawa sini. Kalau kopi ini tidak seenak yang tadi, saya siram ke muka kamu. Kelihatannya enak. Memang enak. Terima kasih. Siapa yang menyuruh kamu senyum-senyum begitu? Sebelum kamu tidur, kamu harus bereskan semuanya. Kamu harus bersihkan dapur. Saya tidak mau ada piring, garpu, sendok, mangkok, atau apapun juga yang dibiarkan kotor sampai besok pagi. Jelas? Iya, jelas. Saya nggak peduli kamu tidur jam berapapun. Sebelum azan subuh, kamu dan anak celurut piaraan kamu itu harus sudah bangun. Harus beres-beres semua rumah ini. Kalian harus mengepel seluruh rantai. Jelas? Iya, jelas. Selama saya di sini, saya mau semuanya beres dan rapi. Hah! Tutup pintu! Kenapa? Kamu nggak tega ya? Lihat saya memperlakukan mereka seperti budak.
Almarhumah Mama selalu ngajarin saya untuk gak mendendam, apalagi balas dendam. Balas dendam itu dilarang agama dan dosa. Pembalasan yang saya lakukan kepada mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan terhadap kamu. Saya harus pergi. Nanti saya kembali lagi untuk melihat apakah mereka melakukan tugas-tugas yang saya berikan. Dan kamu juga. Sudah waktunya untuk kamu istirahat. Mah, udah 2 jam aku tungguin di depan pintunya perempuan badak itu. Sama sekali nggak ada suara. Kayaknya dia udah pulas deh, Mah. Atau jangan-jangan dia udah mati kali. Al, tolong bukain pintunya. Nyokap gue pingsan karena kecapean. Al. Anak setan kamu ya, anak brengsek. Enak-enak kan ya kamu tidur ya, ha? Saya sampai hampir mampus kerja sendiri tuh enggak? Tante, tolong! Tolong, Tante! Teriak! Teriak yang kenceng tuh sampai ke langit. Tolong! Tolong! Heh, tante kamu yang kayak kuntilanak itu nggak bakalan denger, tau nggak? Heh, anak setan. Jadi kamu diam-diam nelpon kuntilanak itu ya, ha? Kamu minta sama dia untuk ngerjain saya, iya, ha? Enggak. Bohong! Heh, buka kuping kamu lebar-lebar ya. Kalau kamu berani ngadu lagi dengan siapapun, saya, Rika, akan membuat hidup kamu lebih menyakitkan daripada di neraka. Ngerti kamu, ha? Biar aku aja main ngabisin. Mumpung tante lagi nggak denger. Rika! Ternyata kalian masih buka juga. Ampun, Tante. Ampun. Saya bukan tante kamu. Sekarang, kalian tunggu di luar. Kalian jangan berani kemana-mana. Saya tidak menyangka mereka masih berani berbuat jahat sama kamu. Ini gak masuk di otak mama, sayang. Aneh banget. Kok bisa-bisanya dia masih hidup? Padahal kan dia habis negang obat sebanyak itu. Jangan-jangan dia bukan orang. Kalau bukan orang terus apaan? Jin. Makanya jangan kebanyakan nonton acara TV. Aneh-aneh aja sih. Kalau dia bukan jin atau kuntilanak, terus dia apa? Hah? Kok bisa-bisanya dia ada di dalam? Padahal pintu tuh udah mama kunci pintunya. Jangan-jangan dia nggak tidur di kamar tamu, tapi dia tidur di kamar ini. Pantesan aja aku nggak dengar suara sama sekali di kamar tamu, Mah. Tapi kenapa dia tuh nggak langsung datang waktu mama ngerjain anak setan itu? Hah? Kenapa coba? Saya sudah mulai muak melihat kelakuan kalian. Saya mohon lepasin mama saya. Karena sikap kalian tidak mau berubah, saya terpaksa melaporkan kalian kepada polisi. Ampun, Mbak. Jangan lapor kami ke polisi, Mbak. Ampun, Mbak.
Itu cuma gertakan. Oh, jadi kamu nyangka saya hanya menggertak? Mbak, jangan pedulikan omongan anak saya, Mbak. Jangan pedulikan, Mbak. Jangan laporkan kami ke polisi, Mbak. Jangan, Mbak. Ampuni kami, Mbak. Saya janji, sumpah nggak akan memperlakukan Alia seperti itu lagi, Mbak. Sumpah, maafkan kekelapan saya, Mbak. Aduh, sakit. Ya, maaf, Mbak. Sekali ini saya maafkan. Kenapa kamu tadi kelihatan begitu takut waktu saya mau menelpon polisi? Kamu takut ya buntut-buntutnya mereka tahu kalau saya ini bukan tante kamu yang beneran? Orang jahat seperti Rika pasti ketakutan begitu mendengar nama polisi. Makanya saya terus menggertak begitu anaknya ikut campur. Kalau tongkat ini hilang, nasib saya akan lebih berat daripada seorang polisi yang kehilangan pistolnya. Saya bisa dihukum selama 40 hari. Tidak boleh melakukan tugas sampai mendapatkan tongkat pengganti. Di KTP aja kamu ngaku Islam. Sudah subuh gini aja masih molor. Kenapa bengong? Nggak suka? Dosa kamu timbun. Sholat nggak mau? Ayo sekarang kamu bangunin anak kamu. Ajak dia belajar sholat supaya kalian itu berdua tidak kayak iblis. Habis itu siapin sarapan. Mana yang akan menjadi warnamu? Gue pengen cari tahu identitasnya. KTP-nya kek, kartu namanya kek. Gue pengen lihat alamatnya. Dari situ gue bisa tahu siapa dia sebenarnya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu. Putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah